Perkenalkan, saya Jana Dewi akan melanjutkan presentasi. Yang akan saya bahas di sini adalah mengenai rumpun infeksi virus. Untuk level kompetensi 1 ada infeksi mononukleosis. Ini merupakan demam kelenjar yang disebabkan oleh virus, akan tetapi bukan merupakan penyakit yang serius. Akan tetapi, apabila gejalanya dibiarkan, maka akan menjadi parah. Untuk gejala klinisnya, yang pertama ada demam, flu, limfonodilopati. Dan untuk etiologinya di sini adalah virus Epstein-Barr yang dapat menular melalui kontak langsung dengan air liur atau cairan tubuh lainnya. Lalu untuk diagnosis, ditegakkan melalui pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium atau tes antibodi EBV. Untuk diagnosis banding, di sini ada infeksi human herpes virus 6 atau HHV7 dan juga ada infeksi virus influenza. Untuk penata laksanaan, pasien diinstruksikan untuk istirahat yang cukup, hindari aktivitas yang berat, serta mengkonsumsi obat anti radang. Level kompetensi 2 yaitu linear gingiva-erythema. Ini merupakan manifestasi oral dari penyakit HIV/AIDS yang sering terjadi pada gigi anterior, tetapi dia meluas hingga ke gigi posterior. Untuk gambaran klinisnya dapat dilihat di gambar. Di sini berupa lesi band linear erythematosus dengan lebar 1 hingga 3 mm. Kemudian terlihat lesinya berbatas jelas pada pregingiva margin. Lalu untuk etiologinya ini ditemukan pada penderita terinfeksi HIV atau penderita yang mengalami gangguan imunitas. Kemudian untuk diagnosis ditegakkan jika didapati eritema yang tidak sembuh meskipun sudah dilakukan perawatan periodontal konvensional. Lalu untuk penata laksanaannya itu adalah dengan menginstruksikan pasien menjaga oral hygiene serta melakukan scaling irigasi subgingiva dengan chlorhexidine. Untuk level kompetensi 2 selanjutnya ada kondiloma acuminatum. Ini merupakan penyakit menular seksual yang diinduksi oleh human papillomavirus atau HPV. Untuk gambaran klinisnya dapat dilihat di gambar. Dia itu sering terjadi pada bibir, dasar mulut, lidah, dan juga mukosa bukal dan langit-langit lunak. Dia berupa lesi soliter atau multiple, dan lesinya bertangkai dan berupa papula kemerahan atau lesi papiler dengan permukaan yang berkerikil. Untuk etiologinya terjadi akibat infeksi HPV 6 dan 11. Kemudian untuk diagnosisnya ditegakkan dengan gambaran klinis dan pemeriksaan fisik dan dapat dilakukan pemeriksaan penunjang berupa tes dari pemeriksaan histopatologi. Kemudian untuk diagnosis banding berupa kondiloma lata dan juga karsinoma sel squamosa. Level kompetensi 2 selanjutnya adalah karsinoma sel squamosa yang merupakan kanker rongga mulut dan merupakan jenis kanker yang paling sering terjadi sekitar 90 hingga 95% kasus. Yang mana SCC ini merupakan neoplasma maligna yang berasal dari keratinosit suprabasal epidermis. Di sini dilihat pada gambar yang paling kiri ini, dia berupa OSCC dari ruang depan dengan margin exopitik yang terangkat. Kemudian gambar tengah, dia berupa OSCC mukosa bukal yang muncul sebagai ulkus asimptomatik. Kemudian untuk gambar paling kanan, dia berupa leukoplakia, permukaan lateral lidah yang mengalami transformasi. Untuk etiologinya, belum diketahui secara pasti, namun diketahui bahwa faktor resiko disebabkan oleh multifaktor, antaranya bahan karsinogenik dan juga faktor predisposisi. Lalu untuk diagnosisnya dengan melihat ciri khas yaitu adanya gambaran area radio intermediate ill-defined non-corticated disertai invasi tulang irregular, yang mana pemeriksaan radiografi panoramik juga dijadikan sebagai pemeriksaan penunjang. Untuk penata laksanaannya berupa operasi dan terapi radiasi. Selanjutnya untuk level kompetensi 2 ada oral hairy leukoplakia. Ini merupakan lesi putih bergelombang yang sering terlihat pada lidah terutama pada penderita HIV/AIDS dan pasien imunosupresi lainnya. Untuk gambaran klinis dapat dilihat pada gambar, dia lesinya berwarna putih, berbatas jelas, dan bentuknya bervariasi. Yang mana di sini lesinya berbulu tetapi tidak dapat dikeruk, kemudian biasanya dijumpai secara bilateral atau unilateral pada tepi lateral lidah dan dapat meluas hingga permukaan dorsum lidah. Untuk etiologinya berupa virus Epstein-Barr, kemudian diagnosisnya berdasarkan temuan klinis dan pemeriksaan histopatologis dan juga deteksi virus EBV. Untuk diagnosis banding di sini ada lichen planus, lupus erythematus, dan candidiasis hiperplastik. Sebenarnya untuk penata laksanaan tidak memerlukan perawatan khusus, tetapi biasanya jika pasien mengeluhkan adanya gejala diberikan obat antiviral seperti acyclovir. Untuk prognosis dari oral hairy leukoplakia ini buruk. Selanjutnya untuk level kompetensi 2 ada sarkoma kaposi. Ini merupakan neoplasma multisentrik yang tumbuh dari sel-sel endotel, vaskular, dan limpatik yang disebabkan oleh virus herpes terkait sarkoma kaposi atau KHP.
Yang mana jenisnya yang pertama ada sarkoma Kaposi klasik. Ini merupakan penyakit yang berkembang secara perlahan dengan manifestasi oral yang jarang terjadi. Tetapi biasanya jika terjadi manifestasi oral itu terlihat pada palatum durum. Gambaran klinis dapat dilihat di gambar, yaitu tampak sebagai makula dan plak berwarna biru ungu. Lesinya ini secara bertahap akan berubah menjadi morfologi nodular. Jenis yang kedua ada sarkoma Kaposi endemik yang terjadi terutama pada anak-anak dan dewasa muda. Ini merupakan terjadi pada kulit dan memiliki fitur yang mirip dengan sarkoma Kaposi klasik, akan tetapi prosesnya yang lebih agresif. Yang ketiga ada sarkoma Kaposi iatrogenik. Ini terjadi pada pasien yang dirawat dengan terapi imunosupresif. Gambaran klinisnya dilihat pada gambar. Kemudian ada yang terakhir sarkoma Kaposi epidemik. Terkait dengan AIDS, ini dianggap sebagai kanker terdefinisi AIDS, yang mana lesi rongga mulutnya ditemukan pada sekitar 70% pasien dan merupakan tanda awal dari terjadinya sarkoma Kaposi. Untuk gambaran klinisnya dilihat pada gambar. Untuk etiologi dari sarkoma Kaposi ini adalah infeksi HPV-8 yang mana penularannya terjadi terutama melalui air liur secara seksual dan melalui darah. Diagnosisnya ditegakkan dengan anamnesis riwayat penyakit pasien, pemeriksaan klinis, dan juga dilakukan biopsi untuk teliti secara histopatologis. Untuk diagnosis bandingnya ada limfoma, hemangioma oral, atau granuloma pyogenik. Untuk penata laksanaannya ditangani dengan terapi radiasi, eksisi bedah, krioterapi, dan injeksi vinblastine intralesi. Selanjutnya level kompetensi 3B atau ada herpes zoster. Ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus varicella zoster yang bersifat terlokalisir. Gambaran klinisnya dilihat pada gambar, dia berupa ruam unilateral yang biasanya terbatas pada 1 atau 2 dermatom. Lesinya pertama makula eritematosa atau papula yang mana 12 hingga 24 hari ke depan menjadi vesikel lalu menjadi pustula pada hari ketiga. Etiologinya ini disebabkan oleh reaktivasi virus varicella zoster yang mana diagnosisnya ditegakkan melalui anamnesa dan pemeriksaan fisik. Kemudian untuk penata laksanaannya itu dengan 6A, yaitu extract patient early, assess patient fully, antiviral terapi, analgetik, antidepresan, dan early excited counseling. Selanjutnya untuk level kompetensi 4 ada hand, foot, and mouth disease. Ini merupakan penyakit infeksi sistemik akut yang disebabkan oleh enterovirus yang ditandai adanya lesi berbentuk ulkus pada mulut yang dirasakan sangat nyeri dan perih oleh penderitanya. Untuk gambaran klinisnya dapat dilihat di gambar. Lesinya dimulai dengan makula dan papula, kemudian berwarna merah muda yang cerah, berukuran 5 hingga 10 mm, dan di sekelilingnya berupa eritema. Jumlah lesinya hanya beberapa dan biasanya ditemukan di mana saja, namun yang paling sering itu ditemukan di lidah, mukosa pipi, dan juga palatum durum. Untuk etiologinya itu adalah Coxsackie virus tipe 16. Kemudian untuk diagnosisnya, melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik. Kemudian untuk diagnosis banding ada herpangina, eritema multiple minor, stomatitis aptopsa, dan erupsi obat dan herpes gingivostomatidis. Untuk penata laksanaannya cukup dengan istirahat yang cukup serta terapi suportif, dan pada kondisi penderita dengan kekebalan dan kondisi tubuh yang cukup baik biasanya tidak diperlukan pengobatan khusus. Jadi demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Lanjutkan presentasi bagian B, herpangina. Jadi herpangina ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh human enterovirus dan biasanya sering terjadi pada pasien di bawah 5 tahun. Untuk gambarannya dapat dilihat pada slide bahwa gambaran klinis penyakit ini mirip dengan semua infeksi yang disebabkan oleh virus Coxsackie dan untuk gejalanya biasanya ringan hingga berat dan umumnya periode inkubasinya 2-10 hari. Untuk etiologinya itu sendiri disebabkan oleh virus Coxsackie, enterovirus, ekovirus, adenovirus, dan juga genus dari Picornaviridae. Untuk diagnosis dari penyakit ini dapat ditegakkan dari gambaran klinis. Biasanya rencana perawatan yang digunakan adalah dengan cara mengontrol demam dan juga sakit pada rongga mulut, melakukan perawatan secara suportif, membatasi kontak dengan orang lain, dan juga mencegah penyebaran infeksi. Jadi MAMS ini atau dapat disebut parotitis epidermika itu merupakan infeksi virus akut menular yang menular secara droplet dari saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus MAMS yang merupakan virus kelompok paramyxovirus rantai tunggal dan golongan virus ini sama dengan virus parainfluenza dan penyakit Newcastle. Untuk gambaran klinisnya dapat dilihat pada slide bahwa terdapat pembengkakan pada kelenjar parotid kiri dan
Kelenjar ini membengkak di sekitar telinga meluas hingga sudut mandibula, dapat disertai juga kerusakan pada ductus kelenjar saliva, dan pembengkakan ini umumnya bilateral, namun juga bisa unilateral. Untuk diagnosis dari penyakit ini didapatkan melalui anamnesis riwayat penyakit pasien dan juga manifestasi klinis. Untuk diagnosis banding dari penyakit ini seperti adenitis, reaksi alergi, reaksi obat, ensefalitis, mastoiditis, measles, myokarditis, orkitis, infeksi HIV, dan juga pediatrik meningitis. Untuk rencana perawatannya eh, dapat dirawat sesuai dengan anamnesa riwayat dan manifestasi klinis, dan prognosisnya sangat baik. Primary herpetic gingivitis ini merupakan infeksi pediatrik umum, biasanya terjadi sebelum usia 6 tahun dan disebabkan oleh herpes simplex 1 dan juga respon imun dari individu. Dapat dilihat pada gambaran klinis pada slide ini, yaitu merupakan vesikula kecil berkerumun di bibir dan terdapat 3 multiple ulcer di bibir. Untuk rencana perawatannya dapat dilakukan terapi mengendalikan nyeri dan juga obat kumur yang mengandung benzodiazepine hydrochloride. Nah, untuk saat ini terdapat gambaran klinis inflamasi pada marginal dan attached gingiva, di mana dapat didiagnosis dengan cara pemeriksaan klinis, yaitu dengan pemeriksaan intraoral, tes palpasi, serta riwayat yang akurat dari pasien. Recurrent herpes labialis ini, pada gambaran klinis ini terjadi pada labial bawah, dan bentuk infeksi herpes simplex sekunder atau kambuhan ini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 1 yang mempengaruhi bibir. Penyakit ini dapat didiagnosis dengan melihat riwayat klinis dan gejala yang muncul, lalu dapat diperkuat dengan kultur virus, tes antigen, polymerase chain reaction atau PCR, dan juga tes antibodi. Perawatan yang dapat diberikan adalah dengan cara memberikan krim asiklovir topikal dan pemberian multivitamin. Untuk prognosis dari penyakit ini itu lebih serius jika dialami oleh pasien berpenyakit gangguan sistem. Selanjutnya, recurrent intraoral herpes. Jadi, recurrent intraoral herpes ini merupakan infeksi HSV1 yang berulang dan ditandai dengan adanya lepuhan yang sakit dan gatal serta vesikel pada mukosa oral. Ada gambaran klinis pada slide ini. Jadi pada mukosa mulut dengan interval yang sangat bervariasi dan terdapat tapula kecil yang nantinya akan muncul, dan eritematosa juga akan berkembang dan kemudian membentuk beberapa vesikel yang dapat pecah. Lalu pada 8 jam pertama nanti merupakan tahapan yang paling parah, di mana proses replikasi virus itu sangat aktif bekerja dan kemudian selesai pada waktu 48 jam. Lalu vesikel ini dapat pecah dan menyebabkan penyebaran lesi. Untuk prognosisnya itu cukup baik. Atau zat-nya. Bagian A, diskesia, agesia, dan juga hypogesia. Jadi, agesia ini merupakan kemampuan individu dalam mendeteksi rasa yang hilang, seperti rasa manis, asam, asin, dan juga rasa seperti umami dan juga metalik. Kalau hypogesia adalah penurunan kemampuan seseorang untuk mendeteksi stimuli rasa, dan untuk diskesia ini adalah kelainan pada persepsi suatu zat, di mana pasien yang menderita penyakit ini lebih menginduksi rasa kurang menyenangkan atau menginduksi rasa yang berbeda seperti rasa metalik. Adapun etiologi dari penyakit ini biasanya adanya kerusakan pada jalur saraf, infeksi dan faktor iatrogenik seperti pembedahan, penuaan, pengobatan radiasi, penggunaan obat, dan juga biasa merokok. Hal yang dapat dilakukan untuk merawat penyakit ini adalah memulihkan dan mengobati infeksi dari rongga mulut. Lalu untuk gambaran klinisnya itu biasanya terjadi apabila pasien mengalami perbedaan rasa indera pengecap seperti adanya rasa metalik atau tengik atau rasa yang berbeda dari yang seharusnya
rasakan oleh indera pengecap. Level kompetensi 3A yaitu A. Eosinophilic ulcer. Jadi ulcer ini merupakan suatu lesi yang tidak ganas, tapi mempunyai gambaran yang serupa dengan ulkus yang cukup ganas pada rongga mulut. Di sini terlihat bahwa pada gambaran klinisnya, ulkus ini merupakan ulkus soliter yang besar dan dalam dan dilapisi oleh pseudomembran. Lalu daerah yang dikelilingi juga kemerahan. Itu dapat diaplikasikan kortikosteroid topikal maupun kortikosteroid intralesi, serta untuk apabila lebih parah dilanjutkan dengan biopsi. Untuk prognosis dari penyakit ini sangat baik. Selanjutnya untuk exfoliated cheilitis. Jadi definisi dari penyakit ini merupakan radangan bagian atas atau bawah bibir yang ditandai dengan kulit kering. Biasanya penyakit ini disebabkan oleh bad habit, kondisi psikologis, dan juga manifestasi oral penyakit sistemik. Namun untuk lebih jelasnya, etiologi ini masih belum diketahui secara pasti. Untuk gambaran klinisnya dapat dilihat pada tampilan klinis awal, biasanya bibir terlihat normal atau merah, lalu dilanjutkan permukaan yang menebal dan diikuti dengan pembentukan hemoragik keras. Untuk diagnosis dari penyakit ini dapat dilakukan dengan pemeriksaan subjektif terkait rasa nyeri atau gatal dan pemeriksaan objektif untuk melihat penilaian klinis dari tampilan klinisnya. Untuk rencana perawatannya itu dilakukan dengan pemberian kortikosteroid dan juga psikoterapi. Untuk prognosis dari penyakit ini adalah baik. Selanjutnya adalah C. Morsicotio buccarum. Jadi penyakit ini merupakan penyakit bad habit akibat menggigit pipi sehingga meningkatkan perubahan-perubahan pada mukosa. Etiologi dari penyakit ini adalah trauma mekanis, yaitu kebiasaan menggigit-gigit mukosa. Diagnosa dari penyakit ini dapat ditegakkan dengan observasi secara klinis. Jadi pada gambaran klinisnya biasanya pada awalnya terjadi plak-plak atau lipatan-lipatan putih sedikit menimbul, lalu terdapat pola garis atau daerah tebal yang menyebar, lalu selanjutnya lesi-lesi tersebut bersifat unilateral dan juga bilateral. Untuk rencana perawatannya dapat dilakukan DHE kepada pasien untuk menghilangkan kebiasaan buruk menggigit-gigit, dan untuk prognosis dari penyakit ini adalah baik. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kenalkan, nama saya Rizky Mega Chandra dengan NIM 200264122. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang luka akibat trauma fisik atau zat kimia, yaitu level kompetensi 3A. Ini adalah mukositis terkait radio atau kemoterapi. Mukositis adalah inflamasi mukosa rongga mulut akibat radioterapi, kemoterapi atau kombinasi dari kedua terapi tersebut, di mana oral mukositis secara klinis dapat terlihat sebagai eritema yang berkembang menjadi erosi dan ulcerasi, terkadang ditutupi dengan lapisan pseudomembran, disertai dengan burning sensation dan rasa nyeri sehingga mengganggu fungsi bicara, penelanan salivا dan proses makan. Di mana mukositis utamanya ini dapat terjadi melalui dua mekanisme, yaitu paparan dari toksisitas, baik itu secara langsung dari terapi, baik itu terapi radio maupun dari kemoterapi, dan juga dapat dari immunosupresi yang ditimbulkan dari terapi tersebut. Diagnosis oral mukositis didapat dari gejala klinis yang ditunjukkan pasien.
dan juga riwayat dari terapi kanker sitotoksik selama jangka waktu tertentu. Untuk diagnosis banding dari oral mukositis ini meliputi stomatitis aftosa, herpetic mukositis, oral thrush, dan oral trauma, stomatitis gangren, dan acute necrotizing stomatitis. Untuk perawatan di sini berupa manajemen dari gejala dan intervensi dari target terapi. Untuk prognosisnya sendiri dari oral mukositis tergolong baik karena umumnya ini lesinya akan membaik dalam waktu 2-4 minggu setelah kemoterapi ataupun radioterapi berakhir. Kemudian selanjutnya smokers melanosis. Jadi smokers melanosis adalah perubahan karakteristik pada warna mukosa oral yang terpapar asap rokok dan merupakan hasil utama dari posisi melanin pada lapisan sel basal pada mukosa. Di mana gambaran klinis lesi smokers melanosis yaitu adanya bercak warna coklatan difus yang menyebar dengan diameter kurang dari 1 cm dan letaknya paling sering nampak di gingiva anterior mandibula dan mukosa bukal. Akumulasi atau peningkatan dari deposisi melanin pada mukosa mulut smokers melanosis ini bisa bersifat fisiologis yang disebabkan oleh beberapa stimulan dan juga atau dari obat-obatan baik itu clotrimazole, tetracycline, colchicine, dan ketoconazole. Untuk beberapa teknik yang telah dilakukan dikembangkan dengan tujuan menghilangkan pigmentasi dari melanin gingiva untuk alasan estetik. Untuk manifestasi dari pigmentasi ini dipertimbangkan normal dan umumnya tidak ada pengobatan yang dianjurkan kecuali untuk tujuan estetika. Penghentian tembakau telah cukup dalam menghilangkan dari pigmentasi. Kemudian selanjutnya ada amalgam tattoo. Jadi amalgam tattoo ini dapat terjadi akibat adanya deposit dari amalgam, sehingga terkadang terjadi pigmentasi pada daerah gigi yang terdapat restorasi dari amalgam. Lesi dari amalgam tattoo ini biasanya kecil, asimptomatik, makular, dan terkadang tampak abu kebiruan sampai hitam. Biasanya dapat ditemukan pada bagian permukaan mukosa dan biasanya amalgam tattoo sering terjadi pada bagian gingiva mukosa alveolar dan mukosa bukal. Amalgam tattoo biasanya terdapat pada daerah gigi yang terdapat restorasi amalgam yang luas. Amalgam ini juga dapat disebabkan oleh perpindahan partikel logam dari restorasi amalgam ke dalam jaringan mulut yang diakibatkan oleh korosi. Nah, bila tidak mengganggu kenyamanan dan estetika, maka tidak perlu dilakukan perawatan atau treatment. Namun, bila pada pemeriksaan biopsi, keberadaan amalgam tattoo ini dapat mengganggu kualitas hidup dari penderitanya, maka dapat dilakukan pencangkokan bagian yang tertanam fragmen amalgam dengan jaringan baru. Selanjutnya, yaitu luka akibat trauma fisik atau kimia. Jadi, untuk chemical burn ini merupakan koagulasi nekrosis lapisan epitel yang disebabkan dari bahan kimia. Darah pada tanggal lesi akan berwarna kemerahan yang disertai dengan ulcer dan adenoid patches pada daerah perifernya berbentuk irregular dengan ditutupi oleh white pseudomembran. Chemical burn ini dapat dipicu oleh bahan kimia berupa hidrogen peroksida, silver nitrat, derivapenol, etil alkohol, dan aspirin. Terapi yang dapat diberikan pada penderita penyakit ini adalah dengan menghilangkan agen penyebab. Lesi dioleskan dengan anestesi topikal seperti diclonine hidrochloride atau benzokain untuk meredakan nyeri. Selain itu, pemberian antibiotik juga dapat diberikan untuk mencegah infeksi sekunder dan konsumsi vitamin secara rutin untuk meningkatkan penyembuhan lukanya. Untuk prognosis ini baik apabila penyebab benar-benarnya itu hilang dan dilakukan secara baik dan benar. Thermal burn. Jadi, thermal burn atau luka bakar thermal ini disebabkan oleh karena terpapar atau kontak dengan api, cairan panas, atau objek-objek panas lainnya. Lesi thermal pada rongga mulut ini dapat dibagi menjadi luka bakar suhu tinggi dan luka bakar suhu rendah yang paling langka. Jadi secara klinis, luka bakar suhu tinggi di rongga mulut ini berkembang menjadi lesi vesikuler atau ulceratif yang dikelilingi oleh tepi hiperemik. Luka bakar dari suhu yang rendah secara klinis akan membentuk lesi nekrotik di area yang terkena dengan beresiko terjadinya infeksi. Thermal burn ini adalah reaksi yang terjadi pada rongga mulut yang disebabkan oleh makanan atau minuman yang panas. Untuk diagnosis luka bakar thermal dibuat berdasarkan pemeriksaan klinisnya. Jadi diagnosis ditegakkan berdasarkan riwayat dari cedera pada area yang terkena. Juga jika dicurigai cedera thermal pasien dapat diberikan pertanyaan mengenai riwayat konsumsi makanan atau minuman yang terlalu panas. Different diagnosisnya ini adalah chemical burn, electric burn, heat atau fire burn. Untuk lesi yang tidak terlalu luas dan nyeri dapat diberikan analgesik topikal. Yang digunakan adalah zilacitin 10% benzokain. Dan sedangkan untuk lesi yang luas dan disertai rasa nyeri dapat diberikan kortison dengan anestesi lokal dengan pertimbangan keterlibatannya saraf. Untuk pengobatan luka bakar suhu rendah dapat diberikan terapi antibiotik mengingat adanya risiko infeksi yang menyertai dan suhu rendah di daerah luka juga dinyatakan dapat menurunkan kekebalan tubuh dan melakukan edukasi ke pasien mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya thermal burn.
Dan juga luka bakar pada mulut ini dapat diresepkan antibiotik yang biasanya untuk tujuan profilaksis bedah praoperasi. Untuk prognosisnya di sini baik dikarenakan sakit akan berkurang setelah beberapa hari dari trauma burn akan sembuh setelah 1-2 minggu. Kemudian selanjutnya level kompetensi 4 fractional keratosis. Fractional keratosis adalah plak putih yang permukaan kasar dan berjumbai. Fractional keratosis memiliki klinis berupa plak putih yang permukaan kasar, agak tidak beraturan dalam posisi difus menutupi area trauma dan berjumbai. Etiologi dari fractional keratosis ini berupa kebiasaan menggigit pipi, pemakaian piranti ortodontik, gigi timun yang tidak pas dan kasar atau tidak stabil dengan ujung gigi yang tajam tetapi gigi yang rusak, yang kemudian menstimulasi epitelium untuk merespon dengan meningkatkan produksi keratin. Untuk diagnosis ditegakkan dari hasil pemeriksaan klinis dan histopatologis. Dan untuk diagnosis banding dari fractional keratosis adalah leukoplakia karena sini terkadang menyerupai leukoplakia dysplastik. Oleh karena itu jika diagnosis diragukan maka sangat penting untuk dilakukan pemeriksaan penunjang yaitu dengan biopsi untuk mengesampingkan perubahan atipikal dan mengecualikan lesi premalignan. Untuk rencana perawatan kepada pasien fractional keratosis adalah menjelaskan faktor penyebab dari penyakit tersebut dan prognosis dari penyakit ini adalah baik. Linea alba masih di level kompetensi 4. Jadi untuk linea alba ini merupakan alur horizontal pada mukosa setinggi bidang oklusal yang meluas dari lid commissure sampai gigi posterior, biasanya berhubungan dengan tekanan iritasi friksional atau dari saking trauma. Jadi gambaran klinis ini asimptomatik, umumnya bilateral, lebih sering pada individu dengan reduced object pada gigi posterior dan terbatas pada rahang yang bergigi dan tidak dapat dihapus. Pola makanan dan kebersihan mulut, frekuensi kontak gesekan dengan makanan dan gigi, efek dari merokok, tekstur makanan dan penyebab iritasi lainnya yang nantinya akan menyebabkan penebalan epitel atau hiperkeratotik dan akhirnya menyebabkan respon geser kepada gigi. Untuk tes diagnosisnya sendiri ini dilakukan dengan tes diagnostik yang berdasarkan gambaran klinis dan juga di biopsi. Namun biopsi ini sangat jarang dilakukan kecuali memiliki gambaran apikal atau diagnosisnya tidak pasti. Untuk perawatannya sendiri tidak perlu perawatan penyebabnya dihilangkan, dan untuk prognosisnya sendiri di sini tidak ada masalah sebagai salah satu hasil dari disorder. Dan selanjutnya trikia atau purpura atau hematoma oral. Jadi trikia adalah titik-titik kecil dengan warna kemerahan yang dapat terjadi pada kulit dan mukosa akibat perdarahan. Purpura adalah kelainan warna merah ungu yang berukuran lebih besar dari trikia dan dibatasi oleh perdarahan di bawah permukaan kulit atau mukosa. Sedangkan hematoma adalah gumpalan darah yang keluar yang membentuk massa yang dapat teraba memiliki warna merah kecoklatan. Untuk trikia umumnya disebabkan oleh trauma, seringkali karena menghisap, namun cenderung terjadi perdarahan sehingga membentuk titik-titik kecil di bawah kulit atau mukosa. Sedangkan purpura juga dapat disebabkan oleh trauma, selain itu juga dapat disebabkan oleh penyakit kelainan darah. Untuk hematoma sendiri terjadi akibat trauma pada oral dapat disebabkan oleh trauma seperti pukulan, erupsi gigi atau kerusakan pada vena alveolaris superior posterior selama pemberian anestesi lokal. Selain itu juga dapat disebabkan oleh adanya gangguan perdarahan pada sistem. Untuk trikia, purpura dan hematoma umumnya ini bersifat self-limiting dan tidak memerlukan pengobatan khusus bila tidak terkait dengan penyakit sistemiknya. Selanjutnya, alergi dan penyakit imun dengan level kompetensi 1 yaitu Crohn's disease. Jadi Crohn's disease adalah penyakit inflamasi yang melibatkan saluran cerna dengan penyebab pastinya sampai saat ini masih belum diketahui dengan jelas. Untuk manifestasi klinis pasien Crohn's disease berupa pembekakan pada bibir dan papul pada mukosa bukal dan vestibulum yang bersifat rekuren. Untuk etiologinya tidak diketahui meskipun keduanya dianggap muncul dari respon imun yang terganggu terhadap khusus individu dengan predisposisi genetik. Terapi yang dilakukan berupa terapi farmakologi dan bedah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.